kata Mas Arben tadi, fotografi itu ada pada orangnya. Sekarang, Jadi ya. sekarang. Jadi kalau orangnya memang kurang berani, ada orang yang mau motret orang tapi beraninya dari belakang aja. Jadi kalau kita cuma lihat punggung-punggung Gaya punggung orang. namanya itu. Iya, kayak punggung. Jadi wah ini asik, tolong foto, di fotonya dari belakang ya percuma. Jadi tapi lambat laun orang itu belajar bahwa itu penting dari hasil fotonya. Nah kalau memang itu ada pada orangnya, jadi kalau orangnya itu memang tidak berbakat, harus apa dia? Give up gitu, jangan bikin foto. Bakat itu adalah suatu kata yang sangat beracun. Jadi sebenarnya semua orang punya bakat. Artinya kalau orang itu targetnya bagusnya seperti ini, ya biarkan dia di targetnya seperti itu. Tidak harus semua orang itu mutu fotonya target seperti profesional. Jadi dalam belajar fotografi sekarang, belajar teknik itu bisa di nomor 2-kan. Motret dulu, enjoy dulu, bertemplate pada foto-foto yang dianggap bagus. Nggak apa-apa ya? Justru harus begitu. Gitu. Nyontek-nyontek itu nggak apa-apa. Menyontek itu belajar nggak apa-apa. Kita semua kan produk penyontekan. Cara kita makan, cara kita berpakaian, Betul. cara kita berbahasa kan semuanya nyontek. Semua pelukis paling top pun kan belajar dari meniru. Betul. Baru Cuma kemudian setelah kerja jangan meniru, ya itu aja. Jadi orang Indonesia suka salah. Waktu belajar nggak mau niru, tapi setelah kepepet kerja malah niru. Itu yang terjadi. jadi plagiat ya. Jadi plagiat. Jadi orang itu kali tingkat ekspektasinya harus disesuaikan ya dengan kemampuan. Iya, kalau dia hanya butuhnya yang memotret anaknya sendiri, ya dia nggak perlu tinggi-tinggi. Gimana caranya supaya komposisinya bagus, ekspresi anaknya terbangkitkan cukup. Dia targetnya cuma motret pas foto, kerja di studio foto ya cukup. Dia fokus besar kepalanya, perbandingannya pas, udah cukup. Jadi tiap orang boleh punya targetnya masing-masing dan tidak harus semua orang targetnya tinggi sekali. Kalau sekarang kamera digital ada yang memberikan feature yang memudahkan dan menghindari kesalahan seperti bracketing, seperti multi shoot, seperti panorama dan sebagainya. Itu sebetulnya perlu atau tidak ya? Itu gimmick untuk jualan. Gimmick itu ya? Basically itu hanya masalah teknik. Tetapi apakah foto bagus atau tidak ditentukan kapan memijit tombol segala. Oke, feature yang paling harus ada pada suatu digital Autofocus saya kira. Autofocus. Autofocus itu sekarang sudah barang wajib karena orang yang tergila-gila dengan manual pun autofocus dia akan masuk autofocus, terutama udah berkacamata. Jadi kita harus menggantungkan diri pada alat. Kalau enggak kita mungkin terlambat terutama untuk fokus-fokus cepat, kita tergantung alat. Tangan kita tidak cukup cepat lagi kadang-kadang. Terus pilihan antara fixed lens dengan lens yang ganti-ganti. Zoom ya. Ya, ganti 28 mili, 50, 300 bandingkan dengan satu yang shot ya, gitu. Zooming. Itu gimana itu? Lensa fix lebih tajam betul. Tetapi lebih tajamnya dalam skala studio. Jadi kalau dijepit semuanya. Tetapi dalam skala dicetak sebesar ini mata kita tidak bisa membedakan. Banyak orang terlalu terikat dengan hasil tes sehingga hidupnya jadi repot. Semua lensanya fix, ganti terus momen lewat. Sementara lensa zoom yang praktis itu ketajamannya katanya kurang, tapi mata kita sebenarnya nggak bisa membedakan untuk cetakan sampai dengan 10R. Kalau Anda sekarang profesional mau pergi foto yang tugasnya umum belum tahu begitu ya, pakai kamera digital tentunya. Ya. Perlengkapan dasarnya apa selain kamera bodinya? Lensa wide-nya zoom 1635. Terus mediumnya juga zoom 2470, telenya juga zoom 7300. Oh, jadi tiga-tiganya zoom ya? Zoom semua. Jurnalis saya anjurkan zoom. Dia lebih cepat bergerak. Ketajamannya tidak signifikan bedanya dengan yang fix. Sementara kepraktisannya beda sekali. Sedangkan kalau orang jual kamera dengan lensa defaultnya itu satu kayak pancake lens fix lens 24 mili, 28 mili. Itu rugi dong, lebih bagus kita pilih yang zoom gitu. Masalah selera, bagus itu suatu yang kata yang susah diterjemahkan Pak. Jadi ada orang yang suka fix lens, dia senang maju mundur, 35 mili Cartier Bresson dulu ya, orang suka 35 mili maju mundur. Ada orang yang suka nggak mau mundur, kameranya yang bekerja untuk dia. Itu pilihan. Satu lagi kalau motret orang misalnya ya di dalam ruangan tapi tidak terlalu gelap, orang suka pakai flash, tapi ada yang bilang pakai flash tuh jadi flat gambarnya nggak bagus, jadi jangan pakai flash. Anda termasuk? Flash itu jelek kalau makainya salah. Jadi flash itu terburuk kalau lensa menghadap ke sana, flashnya menghadap ke sana itu flat betul. Flash kan bisa dibouncing ke atas atau ke samping atau kameranya jadi harus punya flash yang atau bisa. off body. Oh begitu. Ya, kita bisa memakai flash sekarang nggak pakai flash. Kalau flashnya kita taruh di jendela, jadi searah dengan matahari. Dia memperkuat cahaya matahari, alami sekali jadinya. Kamera yang tidak mahal bisa pakai removable flash gitu. Sekarang trigger remote trigger 300.000 dapat. Oh iya. Ya.
Jadi kita beli flash unit khusus ditaruh di jendela gitu. Beli flash apapun, beli remote controller 300 ribuan, taruh di jendela, memperkuat cahaya matahari, jadinya alami. Praktis sekali, nanti bisa dicoba gitu ya. Soalnya memang kalau dipakai flash dari depan kayak pas foto itu. Betul. Ya. Ya. Terus dulu foto-foto Mas Arben ini jelek atau dari kecil udah dibilang wah pinter nih orang bikin foto? Kelihatan bakatnya dari kecil. Saya itu tidak pernah, saya SMA memotret itu tidak pernah dia menilai foto saya. Saya foto naik gunung, saya bawa kamera, ya udah cetak udah semua cetak udah, tidak ada apresiasi. Saya tertarik masuk jadi jurnalis, foto saya banyak dipilih dipakai, berarti foto saya dianggap bagus oleh yang orang mengerti. Di situ saya terpacu. Waktu masuknya di jurnalis itu menggunakan portfolio foto yang itu gimana sih ditesnya? Foto yang sudah ada dikumpulkan atau dikasih? Saya masuk Kompas wartawan tulis, Pak. Oh, wartawan tulis olahraga. Wartawan tulis olahraga selama 6 tahun. Pantesan suka ketemu di tenis ya? Iya, ketemu Bapak kan dulu di tenis. Ya, susah wartawan tulis memulainya dengan wartawan tulis. Ngomong-ngomong, satu lagi sebelum kita habis waktu. Fotografi olahraga lebih susah lagi dong. Kita harus pakai zoom. Itu butuh reaksi. 600 mili. Fotografi olahraga butuh antisipasi, butuh mengerti cabang yang kita potret dan butuh reaksi yang cepat. Karena tipis juga. Walaupun reaksinya cepat, tapi reaksi shutternya bagaimana? Harus kamera khusus. Maka tidak semua kamera bisa untuk level olahraga. Kalau kita lihat majalah olahraga yang ada Lionel Messi lagi nendang itu khusus ya. Dan itu kita harus pelajari sendiri setelah kita mendapat dasar yang sangat kuat dari kawan saya fotografer Arben Ramai. Terima kasih dan terima kasih kawan-kawan Wimar Show.